Halo Sagittarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energi kamu ya, dengan temanya New Love, cinta baru ya. Jadi ini adalah cinta baru kamu yang akan hadir dalam hidup kamu. Selanjutnya kita akan lihat ciri-ciri dia seperti apa ya. Tapi ingat, ini general, nggak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Sagittarius. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksanalah dalam menyikapi, oke? Kalau ingin resonate energimu sendiri, kamu bisa buat personal reading ataupun konsultasi pribadi ya. Kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan readingan ini bersifat timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk menonton ataupun baru nemuin video ini ya. Sekarang kita langsung baca aja, kartunya udah kita shuffle. Di kartu pertama kita punya Six of Pentacles. Di kartu kedua kita punya High Priestess. Di kartu ketiga kita punya Four of Cups. Di kartu keempat kita punya Two of Pentacles. Di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio ya. Kemudian ada Taurus, Virgo, Capricorn. Oke, tapi nggak berpatok pada zodiak ya. Yang jelas di zodiak kamu, Sun, Moon, Rising, Venusnya kamu tuh ada Sagittarius. Di kartu pertama, aku ngeliat seseorang ini sosok yang dermawan ya. Seseorang yang baik hati, seseorang yang dermawan, suka memberi, suka membantu, suka menolong kayak gitu. Dan kalau seseorang ini dengan kamu bener-bener bakal diberi perhatian yang bener-bener gitu. Kalau misalkan seseorang ini jadian sama kamu gitu ya, dia akan memberikan apapun gitu ya yang kamu ingin gitu. Jadi kayak dia akan lebih memberikan perhatian gitu loh sama kamu gitu, bener-bener menunjukkan gitu rasa sayangnya, pedulinya sama kamu gitu. Oke. Dan di sini ada High Priestess juga. Orang ini cukup tertutup ya. Mungkin kalau dia seorang wanita ya, contoh kalau dia seorang wanita muslim gitu ya, dia mungkin cara berpakaiannya tuh kayak pakai jilbab, pakai tudung kayak gitu ya. Bisa sosoknya tuh agak agamis gitu ya. Orangnya bener-bener sopan gitu ya. Orangnya juga lemah lembut gitu istilahnya. Oke. Kalau dia laki-laki ya, selain memiliki orangnya intuitif gitu ya, dan juga peka gitu ya. Orangnya ini peka, intuitif lah gitu ya. Dan memiliki intuisi yang cukup kuat. Dan dia ini sebenarnya banyak pengetahuan juga gitu tentang spiritual, bisa gitu. Dan oke, mungkin ada juga di sini yang seseorang ini ya pendiam lah ya gitu, nggak banyak bicara, nggak banyak ngomong gitu, tapi perhatian di sini. Kemudian di sini ada Four of Cup. Four of Cup di sini aku ngelihatnya agak sedikit ini ya, mungkin orang ini suka ngelamun, kemudian suka menyendiri gitu ya. Makan tadi aku bilang nggak banyak sosial gitu ya, dia kurang bersosialisasi dengan orang gitu ya. Karena High Priestess ini juga berbicara tentang seseorang yang suka akan ketenangan gitu ya. Mungkin dia lebih banyak merenung misalkan kalau dia sendiri itu dia lebih banyak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan gitu ya. Entah itu dia banyak merenung, introspeksi diri, ataupun kayak banyak berdoa, banyak kayak gitu loh ya, seperti itu. Tapi ini ada juga aku ngeliat orangnya ini mudah bosan gitu ya, suka ngelamun ya, suka merenung seperti yang aku bilang tadi, mudah agak sedikit bosan gitu. Kemudian oke ya, seseorang ini juga gampang banget ya membandingkan dirinya dengan orang lain gitu. Jadi dia ini juga agak sedikit kayak bisa dibilang orang yang kurang bersyukur ya. Tapi dibilang kurang bersyukur sih enggak juga ya. Hanya saja seseorang ini kayak biasanya orang yang lebih menggunakan perasaan gitu ya.
karena aku lihat di sini ini orangnya intuitif gitu ya, mungkin dia lebih banyak menggunakan perasaan ya, menggunakan rasanya itu. Kadang-kadang kalau dia nggak bisa seimbang gitu ya, ini kayak orang yang gampang bingung gitu loh, dia nggak tahu potensi dalam dirinya gitu. Oke, sehingga dia lebih sering membandingkan dirinya dengan yang lain gitu. Oke. Dan di sini juga ada Two of Pentacles, orang yang seperti yang aku bilang tadi, seringkali dia terombang-ambing gitu ya di dalam pemikiran ataupun perasaan ataupun satu situasi keadaan gitu, yang menurut dia sebenarnya nggak sulit, ini terasa sulit gitu loh. Kalau buat keputusan orang ini juga agak lama banget gitu loh ya, memikirkan untung dan rugi, baik dan buruk dan sebagainya kayak gitu. Oke. Tapi seseorang ini kalau dia dari segi finansial gitu ya, mungkin dia akan memberi gitu loh, suka memberi. Mungkin kamu sering dikasih uang kayak gitu loh ya, dibantu kalau misalkan kamu kekurangan atau misalkan kamu butuh bantuan kayak gitu ya. Jadi seseorang ini tuh kayak orang yang bisa support kamu gitu ya, terutama dari segi finansial di sini ya. Karena aku ngeliat di sini dia punya kestabilan finansial yang cukup bagus dan orangnya nggak pelit gitu. Orangnya nggak pelit, suka memberi gitu. Ya. Dan kita lihat lagi di sini. Dari oracle-nya seperti apakah orangnya? Ciri-cirinya cinta baru yang akan hadir ke dalam hidup kamu. Apakah ini ada indikasi orang baru atau orang lama? Kita lihat. Sagittarius. Flirting. Oke, satu lagi. Oke, healing family issue. Di sini ada financial and career. Oke. Ada flirt. Kemudian ada financial and career. Kemudian di sini ada healing family issue. Flirting. Oke. Aku lihat di sini ada beberapa di antara kamu yang sepertinya ini kamu sudah kenal ya dengan seseorang ini, karena aku lihat di sini ada healing family issue. Jadi kayak seseorang ini saat ini mungkin lagi ada jarak dengan kamu, atau untuk sebelumnya seseorang itu ninggalin kamu karena ada finansial atau karir, isu finansial atau karir gitu. Jadi dia kayak mundur dari kamu kayak gitu, dan seseorang ini tuh kayak pengen balik lagi sama kamu gitu. Healing di sini, dia pengen bareng lagi sama kamu, memperbaiki hubungan kayak gitu. Ada yang beberapa seperti itu. Kemudian flirt di sini, aku rasa kamu dengan seseorang ini energinya masih saling tarik menarik gitu ya. Mungkin kamu secara intuisi, mungkin kamu masih bisa ngerasain energi seseorang ini. Mungkin kamu masih sering mikirin dia, nunggu dia, atau kadang-kadang kamu masih kepikiran dia gitu ya. Kayak orang yang pengen sekali seperti dulu gitu loh, kalian saling manja-manjaan gitu ya. Ini aku lihatnya ada beberapa di antara kamu yang udah pernah bersama lah dengan seseorang ini gitu, seperti itu. Oke. Sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu, tapi bisa juga ini adalah orang baru gitu ya. Kalau dia orang baru di sini, yang aku lihat mungkin seseorang ini seperti yang aku bilang tadi, ada financial and career. Mungkin dia akan memberi kamu kayak sering ngasih kamu perhatian gitu ya, tapi dengan materi gitu. Contoh ya, mungkin dia
berbagi dengan kamu tuh secara finansial gitu, seperti itu. Jadi kayak sering ngasih kamu uang gitu ya, ataupun kalau kamu membutuhkan dia gitu ya dari segi keuangan gitu ya, mungkin kamu akan diberi bantuan sama seseorang ini gitu loh, seperti itu. Dan orang ini kayaknya bisa kamu andelin ya, orang ini kayaknya bisa kamu andelin gitu. Kemudian aku juga ngeliat seseorang ini kayaknya agak sedikit ini ya, punya masalah dengan keluarga gitu ya. Mungkin dia dari keluarga yang sedikit bermasalah, kayak broken home gitu ya, atau keluarganya punya dulunya kayak kurang kasih sayang gitu loh, kurang perhatian gitu. Makanya di sini kayak flirt, di sini aku ngeliatnya orang ini suka banget diperhatiin juga gitu loh. Jadi ketika dia memperhatikan kamu itu dia juga pengen adanya feedback yang bagus gitu, adanya timbal balik, adanya keseimbangan antara kamu dengan dia gitu. Oke, seperti itu. Ya, tapi aku juga ngeliat dia ini tipikal orang yang agak sulit ya untuk mengutarakan kemauan dia atau perasaan dia. Makanya tadi aku bilang ada beberapa di antara kamu yang ini adalah orang yang cukup tertutup gitu loh. Apalagi dia ini, kalau ini adalah seseorang dari masa lalu kamu ya, ini mungkin ada kesalahpahaman antara kamu dengan seseorang ini sebelumnya gitu, karena pola kamu dengan dia itu berbeda, atau cara kamu dengan dia itu berbeda gitu. Mungkin kamu dengan dia juga ada perbedaan di sini gitu. Oke, makanya ada kayak kesalahpahaman antara kamu dan dia gitu. Mungkin menurut dia perhatian itu dari segi uang kayak gitu. Sedangkan mungkin dari sisi kamu nggak hanya butuh uangnya saja, tapi kamu juga butuh kasih sayangnya dia. Bisa juga seperti itu. Tapi seseorang ini kayak sulit untuk ekspresi gitu loh, untuk sebelumnya gitu. Karena ya mungkin cara dia atau lingkungan dia dibesarkan, atau didikan dia gitu kan, seperti yang aku bilang tadi, mungkin kamu dan dia berbeda gitu. Mungkin dari keluarga dia sayang itu uang kayak gitu, mungkin dari keluarga kamu sayang itu nggak harus uang kayak gitu ya. Mungkin berada di dekatnya, selalu diperhatiin kayak gitu. Jadi ini ada dua orang yang punya pola yang berbeda gitu ya, seperti itu, atau karakter kepribadian yang berbeda ya, bisa ya itu ya, pola pikirnya berbeda gitu. Oke, dan sekarang kita lihat dari inisialnya. Sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu, ambil mana yang resonate. Kalau nggak resonate ya berarti bukan energi kamu. Di sini ini inisial kamu atau dia ya. Oke, kita akan lihat 5 kartu di sini. Di sini kita punya C, Z, G, kemudian Z lagi, kemudian N ya. N, Z, G, Z lagi, C. Oke. Itu di inisial kamu atau inisial dia. Oke, sekian dulu ya bacaan dari aku. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau misalkan ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya. Ambil mana yang resonate gitu dari sekian bacaannya. Oke, sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.